Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam kesehatan. Anak-anak sekalian, pada pekan yang lalu kalian sudah mengerjakan tugas dari bab tentang ilmu pengetahuan ya, kewajiban menuntut ilmu. Ada ayat yang sudah saya sampaikan dari Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ustadz mohon kedua ayat tersebut dihafalkan dan juga artinya. Jadi nanti akan Ustadz sertakan Google Form untuk kalian beri tanda bagi kalian yang sudah menghafal. Dan kemudian nanti Ustadz akan membahas hadis yang berkaitan tentang menuntut ilmu. Kalau kemarin ayat dan sekarang hadis. Baik anak-anak sekalian, kita coba buka buku PDF-nya, buku PDF yang Ustadz share, dan buka bab 6 ya. Bab 6 di situ di halaman kita lihat halamannya. Halaman 77. Di halaman 77 ini ya. Ini halaman 77 bab tentang ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Baik anak-anak sekalian, di dalam bab ini yang kemarin yang sudah Ustadz minta kalian untuk menghafal dua ayat ini, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan kemudian artinya ya. Artinya. Dan pada penjelasan yang lalu, Ustadz juga menyertakan pembahasan tentang hukum alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, lanjutannya ada di dalam bab ini. Kita lihat, nah ini alif lam samsiah ya, alif lam samsiah dan alif lam komariah. Baik, kita akan membahas sebentar terkait dengan hukum alif lam samsiah dan hukum alif lam komariah. Apa itu alif lam samsiah? Suatu lafaz yang mengandung bacaan alif lam samsiah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini. Jadi setelah alif lam, ketika bertemu dengan huruf-huruf ini dinamakan alif lam samsiah. Cara membacanya jadi nanti melebur ya pada huruf setelah alif lam tersebut. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Jika alif lam diikuti dengan nun, maka membacanya Qul a'udzu birabbin nas. Ada alif lam di sini. Coba Ustadz perbesar ya. Nah, ada alif lam di sini dan setelahnya huruf nun. Jadi bukan birabbil nas ya. Birabbil nas salah. Karena ada tasydid, jadi dia melebur. Alif lamnya tidak dibaca. Ya. Dia melebur ke huruf setelah alif lam tersebut. Birabbin nas ya. Kemudian contoh yang kedua, alhaakumut takatsur. Ya. Mana alif lamnya? Bukan alif lam yang ini. Alif lam setelah kumu ini ya, alif lam kemudian bertemu dengan ta, maka bukan dibaca alhaakumul takatsur, tapi alhaakumut takatsur. Jadi biasanya ditandai huruf setelah alif lam itu huruf yang bertasydid, ada huruf yang bertasydid, maka dia dibaca tidak jelas alif lamnya tapi melebur ya. Jadi anak-anak sekalian, harus cara membaca alif lam ini harus diidghamkan. Diidghamkan maksudnya bunyi huruf huruf lamnya hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham samsiah. Sedangkan dalam penulisan huruf samsiah selalu bertasydid bila didahului alif lam. Paham ya? Kemudian kita persingkat alif lam komariah. Suatu lafaz yang mengandung bacaan alif lam komariah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu huruf hijaiyah di berikut ini. Jadi ada 14 bagaimana yang dijelaskan kemarin. Huruf setelah alif lam adalah huruf-huruf ini. Maka dia dibaca tadi lawan dari dibaca
idgham tadi jadi dibaca jelas komar ini komar. Perhatikan contoh berikut ini. Kita berbesar. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Ini mana alif lamnya? Ini alif lamnya. Setelahnya huruf kaf. Nih ya, ini kaf ya. Kaf. Maka ada sukun. Jadi dibaca dengan jelas alnya. Kal kautsar. Nah, gitu. Kal kautsar gitu ya. Kemudian contoh yang kedua. Narullahil muqadah. Ya. Alif lamnya mana? Ini alif lam. Setelahnya huruf mim. Ini ya, alif lam diikuti dengan mim, maka alif lamnya dibaca dengan jelas. Itu ya. Paham sampai di sini? Cara membaca alif lam dibaca jelas sehingga sering terdengar izhar qamariyah. Kalau tadi idgham qamariyah, ini izhar qamariyah. Nah, itu anak-anak sekalian penjelasan hukum alif lam. Nanti akan ada tugas terkait ini, latihan. Artinya Ustadz mintakan kalian ya kita tuntas alif lam ini sehingga kalian bisa membedakan ya. Membedakan alif lam pada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kita lanjut ya, mengartikan Quran surat Ar-Rahman. Kemarin sudah Ustadz sedikit singgung mufradat dari penggalan Quran surat Ar-Rahman. Kemudian ini terjemahannya, ini mohon sekali lagi Ustadz tekankan untuk agar dihafalkan. Kemudian nah, ini Al-Mujadalah ayat 11 ya. Artinya juga perkataannya juga Al-Mujadalah 11. Kemudian nah, kandungan Quran surat Ar-Rahman itu juga ya. Jadi Ar-Rahman dan Al-Mujadalah ini kedua ayat yang sangat ditekankan untuk dihafalkan, karena dalam ujian-ujian soal-soal baik ujian yang ada di sekolah ataupun ujian dari Dinas Pendidikan ini sering kali keluar. Jadi Ustadz mohonkan ini dihafalkan beserta dengan artinya. Nah, kita sekarang pembahasan tentang hadis tentang menuntut ilmu. Ya, kalau tadi ayat, ini hadis, ya, hadis. Hadis apa? Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya perkataan, tapi bisa juga ucapan. Itu dinamakan dengan hadis, ya. Perkataan ataupun tindakan, ya. Tindakan perbuatan Rasulullah yang dinamakan hadis. Kemudian ini hadis tentang menuntut ilmu. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ada lanjutan. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua, ini pentingnya menuntut ilmu. Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Jadi itu hadis tentang menuntut ilmu. Jadi anak-anak sekalian, ini hadis dan ayat tolong dihafalkan ya. Nanti Ustadz akan sertakan Google Form untuk direkam videonya dan kemudian diupload. Nah, ini anak-anak sekalian, sekarang kita melangkah ke syairnya Imam Syafi'i tentang ilmu ya, tentang penuntut ilmu. Nah, ini. Ya. Ini di halaman 84. Halaman 84. Baik, anak-anak sekalian, Ustadz akan buka sebentar.
Syair Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu. Kita nanti juga ingin agar kalian bisa menghafal ini juga ya, syair Imam Syafi'i, tapi bertahap lah. Jadi tugas PAI ini silahkan Ustadz kasih waktu sekitar 5 hari ya, 5 hari untuk bisa diselesaikan ini. Jadi waktunya masih ada 5 hari, silahkan diatur untuk menghafal Quran surat Al-Mujadilah, Quran surat Ar-Rahman, kemudian hadis, 2 hadis tadi tentang ilmu, dan kemudian syair Imam Syafi'i di bawah ini. Syair ini kita upayakan untuk bisa dilantunkan nanti Ustadz sertakan videonya. Nah, seperti ini nadanya ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadhin wa tulli zamanin. Artinya, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan memberitahu rinciannya dengan jelas. Yang pertama, zakain. Ini sudah Ustaz tandai warna-warni, ada merah, biru, kuning, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini adalah artinya yang di bawah ini. Zakain adalah cerdas. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan memberitahu rinciannya dengan jelas. Yang pertama, zakain, yaitu cerdas. Wahirsin, kemauan yang keras. Wastibarin, adanya kesungguhan. Wabulqatin, adanya ongkos atau bekal. Wa irsyadu ustadzin, adanya memiliki guru yang dapat membimbing. Irsyadu ustadz. Ustadz ini adalah guru yang membimbing. Watuli zamanin, dan panjang masanya. Nah, ini juga mohon dihafalkan dan dilantunkan ya syair ini, syair Imam Syafi'i ini. Nanti kalau kalian lupa nadanya lantunan tersebut, nanti Ustadz sertakan video agar kalian bisa meniru video tersebut. Baik, kembali lagi ke buku Pendidikan Agama. Jadi anak-anak sekalian, ini di halaman 88 ya. Kita ke ringkasan saja dari buku bab yang sudah kita pelajari. Kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 meliputi A, ini A ya seharusnya. Manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang B, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara yang benar. Yang C, belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Kemudian kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 meliputi A, perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. B, perintah untuk selalu beriman kepada Allah. C, perintah untuk memuliakan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tolabul ilmi, ya, menuntut ilmu itu kewajiban, faridoh, kewajiban bagi setiap seorang Islam, ya. Ala kulli muslimin, atas setiap seorang Islam, setiap orang Islam lah. Etika dalam mencari ilmu antara lain A, mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Hari ini kita sedang mempelajari ilmu, maka cintailah ilmu yang sedang kita pelajari hari ini. Dan kemudian B, menghormati dan memberikan ilmu, ya, menghormati orang yang memberikan ilmu yaitu guru. Kemudian C, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. D, mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Kemudian yang perkataan Imam Syafi'i tadi, alala tanalul ilma tadi, syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i adalah yang pertama kecerdasan, kedua kesungguh-sungguhan, yang ketiga sabar, yang keempat biaya atau bekal, yang kelima petunjuk guru, yang keenam waktu yang lama. Kemudian menuntut ilmu itu hukumnya wajib fardu ain bagi setiap muslim, wajib atau fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hukum alif lam, suatu bacaan
Disebut alif lam samsiah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu huruf hijaiyah di bawah ini, ya. Kemudian suatu bacaan disebut bacaan alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu huruf hijaiyah di bawah ini. Sebenarnya mudah cara membedakannya. Setelah alif lam itu jika ada tasydid, ya, dia dinamakan syamsiah, ya. Ketika alif lamnya terdapat sukun, di situ ada tanda sukun, dia disebut alif lam qamariyah. Walaupun setelah alif lam tersebut sudah digolongkan huruf-huruf yang seperti ini. Nah, sekarang kita ke kolom berlatih. Di kolom berlatih, jadi yang pertama, bacalah Quran surat dengan benar, kemudian berilah tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki dengan jujur. Tadi Quran surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'sarul jinni, ini ya dihafalkan, dan kemudian kalian isi di bawah ini kolom sangat lancar. Apakah bacaan kalian sangat lancar, bacaan kalian lancar, bacaan kalian sedang, bacaan kalian kurang lancar atau tidak lancar. Kemudian Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina, ya, sampai selesai. Kemampuan membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, apakah sangat lancar, sedang, kurang lancar, tidak lancar, ya. Ini kalian coba untuk menilai kemampuan bacaan kalian sendiri, ya. Tapi nanti kan Ustadz juga akan menilai, ya, melalui video. Nah, ini, ya. Jadi ini yang tugas selanjutnya, salinlah kata atau kalimat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang terdapat bacaan alif lam syamsiah, idgham syamsiah di kolom di bawah ini. Jadi ini syamsiah, ini qamariyah, ya. Jadi dari ayat ini, kedua ayat ini cari nih yang alif lam syamsiahnya mana, ya. Kemudian setelah sudah ketemu salin di bawah ini, ya. Alif lamnya aja, nggak usah ayat, nggak usah semuanya, ya. Penggalan alif lamnya aja. Dan kemudian yang syamsiah dan kemudian yang qamariyah juga dicari di sini alif lam yang qamariyah yang mana, kemudian disalin ke kolom yang di sampingnya. Yang ini syamsiah, yang ini qamariyah. Dan kemudian ya itu saja mungkin, dan ini pilihan ganda halaman 90 sampai 92. Ini boleh open book, nggak apa-apa. Diisi aja jawabannya di dalam buku tulis, ya. Sampai 92 ini. Nah, sampai 92 ini. Dah, itu saja cukup yang Ustadz sampaikan. Mohon waktu 5 hari bisa dimaksimalkan dengan baik. Yang pertama, Ustadz ulangi lagi. Ustadz pertegas lagi, ya. Tugas untuk kalian ini, ya. Pembelajaran PAI hari ini yaitu mengulang ayat dan menyampaikan hadis tentang ilmu. Sudah Ustadz sampaikan, ya. Dihafalkan. Yang kedua, materi hukum alif lam samsiah dan alif lam qamariyah, ya, sudah Ustadz sampaikan. Syair Imam Syafi'i dihafalkan dan divideokan juga. Ini juga divideokan juga nanti hafalan yang poin pertama ini. Yang ketiga, tugas hukum alif lam yang kolom tadi di bawah, ya. Dari kedua ayat tersebut di halaman 89, dan kemudian kerjakan pilihan ganda di halaman 90 sampai 92. Dan itu saja, yang poin 5 tidak usah. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.